Selamat pagi anak-anak, saya Pak Guido, kalian bisa panggil saya dengan Pak Dido. Saya adalah guru matematika untuk semester pertama di tahun pembelajaran 2020-2021. Salam kenal semuanya, semoga kalian selalu sehat tentunya ya. Nah, perhatikan, hari ini Bapak mengirim video pembelajaran tentang materi pola barisan. Semoga kalian siap dan silakan perhatikan slide berikut ini. Anak-anak, kompetensi dasar 3.1 adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Sehingga KD ini ya dipecah menjadi 2 indikator yang diharapkan kalian bisa mencapai indikator tersebut setelah menyaksikan video ini. Nah, indikatornya apa? Nah, indikator yang pertama adalah kalian membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan. Dan indikator yang kedua adalah membuat generalisasi dari pola barisan konfigurasi objek. Jadi setelah menyaksikan video pembelajaran ini, indikator pencapaian yang Bapak bacakan tadi yang kalian baca yang ada 2 ini, itu bisa dicapai dengan cara kalian mengerjakan tugas. Jadi jika tugas kalian nanti betul semua, berarti kalian sukses untuk mencapai indikator pencapaian saat ini. Nah, sekarang anak-anak, kita masuk ke dalam materi pola barisan bilangan. Sekarang perhatikan dulu gambar berikut ini ya, bahwa pola barisan bilangan tersebut ya, yang kita akan pelajari ini, itu ternyata pernah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nah kalian bisa lihat di sini ada cangkang siput ya. Cangkang siput ini dia memiliki belang-belangnya. Belang-belangnya ini memiliki pola tertentu. Ya, kita bisa hitung, coba lihat ya. Yang pertama di sini, ini ya, ada 1 belang, ya. Saya tulis 1. Kemudian di sini ada 2. Di sini belangnya ada 3. Di sini belangnya ada 5. Di sini belangnya ada 8, ya. Dan di sini belangnya ada 13. Kira-kira kalau misalkan siput ini lebih panjang atau lebih besar lagi, kira-kira pola berikutnya ada berapa belangnya ya? Bisa kalian perhatikan nanti ya, ternyata ini ada berpola, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi gambar berikutnya. Tuh, bisa kita lihat. Pasti kalian sering melihat gambar seperti ini di pasar ya, bahwa pedagang-pedagang itu ternyata mahir dalam menggunakan pola barisan bilangan. Kalian perhatikan susunan yang di bawah sini ya, di bawah jeruknya ini, susunan yang di bawah ini ya, susunan yang di bawah ini ya, pasti dia akan lebih banyak dibanding susunan yang berada di atasnya. Begitu juga yang ada di sini, begitu juga yang ada di sini, begini dan seterusnya. Pasti seperti itu kan? Bener nggak ya? Karena dia akan menyusut sebuah piramida kan? Nah, jadi semua itu ada keteraturannya, dan ini adalah salah satu contoh pola barisan bilangan. Gitu ya. Dan ini disusun oleh para pedagang penjual buah di pasar ya. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar yang lain. Nah, pasti semuanya sering melihat bentuk seperti ini ya. Ini kan bola biliar, betul? Nah, coba kamu perhatikan, kamu hitung bolanya ya. Yang dari sini ya, ini ada berapa bola? 1. Ini ada berapa bola? 2. Ini ada berapa bola? 3. Ini ada berapa bola? 4. Ini ada berapa bola? 5. Kira-kira kalau ada susunan bola lagi berapa? Iya, betul, 6. Kalau lagi berapa? 7. Nah, kalau kamu yang bisa menjawab 6, 7, dan seterusnya, berarti kamu sudah tahu, oh ternyata pola dari gambar ini, itu setiap perbedaan bola dari yang pertama, yang kedua itu selalu bertambah 1. Bener nggak sih? Coba lihat. Bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, dan bertambah 1. Dan ini akan berlaku untuk seterusnya. Gitu kan? Nah, itu salah satu contoh dari pola barisan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada lagi nggak? Ada. Nih, coba lihat. Pak Asi sering lihat ini. Nah, siapa yang sering lihat ini? Ayo. Ini adalah susunan dari kartu-kartu. Ini hampir sama dengan yang gambar susunan buah tadi. Bener nggak sih? Bener ya? Karena apa? Karena yang di bawah sini
itu pasti lebih banyak dibandingin yang di sini. Dan begitu seterusnya. Gitu ya. Kita coba menghitung ya. Kita mencoba menghitung dari yang di sini saja. Dari yang di sini saja. Kita hitung ada berapa kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Kemudian yang ini. 2, 3, 4. Ada 4 kartu. Ini ada 2. Kira-kira yang ini ada berapa ya? Pasti semuanya sudah tahu kan? Ini bertambah berapa? Bertambah 2, bertambah 2. Maka ini juga bertambah 2, maka dapatlah dia pasti ada 8 kartu. Kita coba cek yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa ya. Berarti kalian sudah hebat. Bagaimana cara menentukan barisan gambar barisan konfigurasi objek ini tentunya ya. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat gambar pertama ya. Tadi contohnya adalah apa ini? Ini adalah rumah siput. Belangnya ini ternyata memiliki keteraturan. Kemudian ada pedagang buah. Pedagang buah ini juga memiliki keteraturan dalam menyusun buah jeruknya. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari adalah ini dia susunan dari bola biliar, juga memiliki keteraturan. Dan yang terakhir adalah piramida dari susunan kartu. Ini adalah contoh-contoh gambar-gambar barisan konfigurasi atau pola barisan konfigurasi objek yang sering kita jumpai atau ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan menerapkannya di dalam pelajaran matematika. Ya, oke. Sekarang kamu bisa melihat gambar yang Bapak saya tampilkan. Ini adalah gambar beberapa buah segitiga yang membentuk sebuah pola. Di sini ada 4 ya, ada 4 urutan. Kita akan mencoba menghitung segitiganya dari yang pertama sampai yang keempat. Oke. Untuk segitiga yang pertama, sebentar. Untuk segitiga yang pertama, itu terdapat 1 buah segitiga. Segitiga yang kedua terdapat 3 buah segitiga. Segitiga yang ketiga terdapat 5 buah segitiga. Segitiga yang keempat terdapat 7 buah segitiga. Oke ya. Nah, nanti sekiranya Bapak kecilkan, kira-kira nanti kamu kalau disuruh melanjutkan gambar di sini ya, segitiganya ada berapa yang untuk urutan kelima, gitu kan? Atau kita susun sekarang, kita susun satu-satu. Segitiga pertama tadi ada 1, segitiga kedua ada 3, segitiga ketiga, urutan ketiga ada 5 segitiga, urutan keempat ada 7 buah segitiga, urutan kelima, urutan keenam, kira-kira ada berapa buah segitiga ya? Kamu pasti bisa tahu kan polanya? Polanya gimana? Ternyata polanya ini, dia setiap urutan, untuk urutan berikutnya selalu bertambah 2. Iya, selalu bertambah 2. Berapakah kira-kira berikutnya? Bapak yakin kamu pasti tahu. 7 ditambah 2 adalah 9. Nah, pola barisan ini ya, pola barisan ini, iya, ini dinamakan pola barisan bilangan ganjil. Untuk gambar berikutnya, sekarang Bapak sediakan kembali 4 urutan. Ini ada gambar segi 6 ya, segi 6 beraturan. Tapi kalau kita lihat ini kayak paping ya, paping untuk di taman seperti itu. Nah, sekarang kita akan menghitung papingnya ini. Ya, yang pertama, urutan pertama sampai urutan keempat, nanti kamu menentukan untuk urutan kelimanya. Ya, nah sekarang urutan pertama. Ya, urutan pertama. Urutan pertama. Ada 2 paping. Urutan kedua, Bapak singkat urutan dengan huruf U ya. Ada 4 paping. Urutan ketiga ada 6 paping. Dan urutan keempat itu ada 8 paping. Nah, sekarang kita mau urutkan nih. Ya, urutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Urutan pertama tadi ada 2 paping.
Urutan kedua tadi ada 4 paping. Urutan ketiga ada 6 paping. Urutan keempat ada 8 paping. Kira-kira urutan kelimanya berapa paping ya? Kita lihat ya. Oh, ternyata setiap urutan bertambah 2. Setiap urutan bertambah 2. Setiap urutan bertambah 2. Kira-kira untuk urutan kelima ada berapa paping? Iya, benar sekali. Ada 10 buah paping. Nah, susunan barisan seperti ini ya, untuk seterusnya masih ada nih ya. Susunan barisan seperti ini itu disebut dengan barisan bilangan genap. Oke. Gambar berikutnya, kamu bisa lihat sekarang Bapak menampilkan 6 buah urutan dari susunan kelereng-kelereng yang membentuk segitiga. Gitu ya. Sekarang bantu Bapak untuk menghitung dari urutan pertama sampai urutan ke-6 ya, ada berapa kelereng di masing-masing urutan. Urutan pertama, kita hitung, ada 1 kelereng. Urutan kedua, ada berapa ini? Ini ada 1 ya, saya tulis dulu 1, ditambah 2 kelereng tambahan. Jadi ada berapa anak-anak? Ada 3. Oke, urutan ketiga, ini tadi ada 3 ya. Nah sekarang, ini kan ada 3 nih yang awal. Ini ada 3 juga. Berarti sudah 3 duluan kita tahu ya. Ditambah berapa sisanya ini? Ada berapa kelereng? 3. Jadi ada berapa? 6. Berarti urutan ketiga ada 6. Oke, sekarang urutan keempat. Ini tadi ada 6 ya. Tadi kan gambarnya begini kan? Nah, bener nggak? Sama ya. 6. Saya tulis dulu 6. Ditambah. Berapa sisanya ini yang baru? 4. Berarti berapa totalnya? 10. Hebat. Sekarang urutan kelima. Ini ada 10 tadi ya. Oke, urutan kelima. Kan begini tadi. 1, 2, 3. Agar sama bentuknya dengan ini. Biar sama. Berarti ada 10. Yang pertama. Ditambah. Berapa sisanya nih? 5. Berarti kamu sudah tahu nih kira-kira nih ya. Oh ternyata pola berikutnya selalu dia ditambahkan dengan angka tertentu dari pola-pola atau urutan sebelumnya. Gitu ya. Nah ini urutan ke-6 sekarang nih. Ini ada 15. Berarti kita lipatin dulu yang 15 ini. Ini kan adalah pola sebelumnya kan. Betul nggak? Sama dengan ini kan. Berarti dia 15. Ditambah berapa ini? Tambah 6. Dapatlah dia 21. Nah, sekarang kamu perhatikan baik-baik ya. Kira-kira kalau Bapak bertanya urutan ke-7, ya, kita lihat ya. Kita lihat dari pola kedua nih. Lihat ininya. 3 masuk ke sini, nih. Tambah 3 sama dengan 6. 6 masuk ke sini, tambah 4 sama dengan 10. 10 masuk ke sini, tambah 5, dapat 15. 15 masuk ke sini, tambah 6, dapat 21. Berarti kira-kira angka berapa yang Bapak tulis di sini? Iya, angka 21. Ditambah berapa? Kita lihat ya, kita lihat. Urutan kedua ditambah 2, urutan ketiga tambah 3, urutan keempat tambah 4, urutan kelima tambah 5, urutan keenam tambah 6. Kalau urutan ketujuh tambah berapa? Tambah 7. Dapatlah dia 28. Nah, kalau begitu kira-kira nanti urutan ke-8 berapa ya dengan cara yang sama? Nah, urutan bilangan berikut ini ya yang kalian barusan pelajari, inilah dinamakan dengan pola bilangan segitiga. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini ya. Di gambar berikutnya ini terdapat 5 urutan pola ya, 5 urutan pola ya dari telur cicak nih ya. Ya, kita akan menghitung dari pola pertama sampai pola kelima ya, urutan kelimanya ya. Oke, kita coba hitung ya. Yang pertama ada 1. Yang kedua ada berapa buah ini? Ada 4. Yang ketiga ada 9. Yang keempat ada 16. Yang kelima ada 25.
Kira-kira untuk urutan ke-6 ada berapa ya gambarnya ya? Ada yang bisa nggak tahu bagaimana menggambarnya, ada berapa buah telurnya nanti ini ya? Nah, sekarang kamu perhatikan baik-baik. Bagaimana kalau Bapak tulis ini begini ya, Nak? Di SD dan kelas 7 pasti sudah belajar ini kan, tentang bilangan berpangkat. 4 itu berapa pangkat 2? Betul. 9 itu berapa pangkat 2? Betul. 16 itu berapa pangkat 2? Betul. 25 itu 25 itu berapa pangkat 2? 5 pangkat 2. Sekarang perhatikan nih. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. Maka di sini pasti 6 berpangkat 2. Maka di sini dapatlah dia 36. Jadi urutannya bilangannya adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Pola barisan bilangan ini ya, yang baru Bapak tulis ini tadi, ini dinamakan pola barisan bilangan persegi. Gambar terakhir ini ya, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang pola barisan segitiga, pola barisan persegi. Nah, biasanya ada satu temannya lagi, kalian pasti tahu ya, itu karena dia bentuknya seperti ini ya. Nah, maka ini nanti namanya adalah pola barisan persegi panjang. Nah, sekarang kamu perhatikan baik-baik ya, kita mau hitung dulu ya, ada berapa buah kelereng-kelereng dari setiap urutannya. Sekarang ini ada 4 urutan. Oke, yang pertama, urutan pertama ada 2 kelereng. Urutan kedua ada 6 kelereng. Urutan ketiga, ya, ada berapa kira-kira ini? Kita hitung saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Urutan keempat, ada berapa ya kira-kira ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kira-kira ya, untuk urutan kelima ini nanti berapa kelerengnya? Kita coba susun dulu ya. Urutan pertama tadi 2. Urutan keduanya adalah 6. Urutan ketiganya adalah 12. Urutan keempat itu adalah 20. Nah, sekarang urutan kelima kira-kira berapa? Yuk Bapak bantu bagaimana cara menemukannya ya, tapi kita bekerja bersama-sama. Dari urutan pertama ke urutan kedua dia bertambah 4. Dari urutan kedua ke urutan ketiga dia bertambah 6. Dari urutan ketiga ke urutan keempat dia bertambah 8. Kira-kira dari urutan keempat ke urutan kelima dia bertambah berapa? Perhatikan ini ya, perhatikan ini. 4, 6, 8, pastilah dia bertambah 10. Maka urutan kelimanya adalah 30. Nah, inilah yang disebut dengan barisan bilangan atau pola barisan bilangan persegi panjang. Nah, sekarang kita sampai ke tugas ya. Silahkan kalian baca. Tugasnya cukup satu soal saja, yaitu buatlah satu pola barisan konfigurasi objek. Yang tadi Bapak jelaskan itu ya. Nah, barisan tersebut dengan gambar, kalian memiliki 5 urutan. Gambar tersebut memiliki 5 urutan. Polanya bebas. Jadi Bapak contohkan ya. Contoh. Misalkan yang pertama, urutan pertama, Bapak ada 1 gambar. Saya tulis 1. Urutan kedua adalah 1 gambar hati ditambah dengan 2 gambar hati. Jadi urutan kedua adalah 1 ditambah 2, dapatlah dia 3. Kemudian urutan ketiga 1 gambar hati, 2 gambar hati ditambah 3 gambar hati.
Ya, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3, dapatlah dia 6. Urutan keempat, 1 gambar hati tadi ya, 2 gambar hati yang tadi, 3 gambar hati. Sekarang saya tambahkan 4 gambar hati. Nah, berarti 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4, dapat hadiah 10. Gitu ya. Nah, sampai ke urutan kelima. Kalau urutan kelima sudah selesai, berarti kamu sudah selesai. Silakan kamu foto, terus kamu kirimkan ke Bapak. Tapi jangan lupa, ketika kamu menuliskan menjawab soal seperti ini, jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Oke? Selamat mengerjakan, Bapak tunggu 2 jam dari sekarang ya.